Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Selamat datang kembali Sobat Skenda di Skenda Podcast. Kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan kembali bintang tamu atau narasumber yang sangat inspiratif, yaitu ada Bapak Pengawas Manajerial SMK Negeri 2 Singaraja, Bapak DRS Iwayan Darmaswiti MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Sangat baik hari ini. Luar biasa. Ya, kemudian kita juga ada narasumber yang tentunya wajib diketahui oleh siswa-siswa SMK Negeri 2 Singaraja, yaitu ada Ibu Kepala SMK Negeri 2 Singaraja, Ibu Niketut Wisiani, SPD MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Bu? Sehat Luar biasa. Nah, Sobat Skenda, kali ini kita akan membahas materi atau pembahasan yang sangat hits, terutama di kalangan guru-guru, yaitu adalah Merdeka Mengajar, di mana Merdeka Mengajar itu adalah suatu hal yang sangat baru. Nah, kebetulan nih karena kita mempunyai narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pengawas Manajerial, mungkin kita bisa langsung saja tanya ke Bapak, Pak Wayan, nggih Pak panggilannya Pak nggih? Iya, Pak Wayan aja. Nggih. Kepada Pak Wayan, mungkin Bapak bisa menerangkan sedikit apa sih Merdeka Mengajar itu Pak, dan seperti apa sih perbedaannya dengan kurikulum yang terdahulu gitu Pak, mungkin bisa jelaskan? Ini Merdeka Mengajar apa kurikulum Merdeka? Merdeka Mengajar dan juga kurikulum Merdeka. Oh iya, oke, terima kasih. Bapak Ibu, melalui episode ke-15 ya, jadi Pak Menteri itu meluncurkan kurikulum Merdeka. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan itu diberikan kemerdekaan itu siapa sih sebenarnya kayak gitu ya? Siapa yang merdeka? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Yang pertama, diberikan kemerdekaan kepada sekolah, institusi. Silakan untuk melakukan pengelolaan, silakan untuk melakukan manajemen sekolah yang seluas-luasnya, berbagai sumber daya yang ada di sekolah, yang terpenting ujungnya untuk melayani siswa. Kemudian kemerdekaan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada guru, bebas mengembangkan diri, bebas merancang pembelajaran, melaksanakan pelajaran, mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan konteks karakteristik kebutuhan siswa. Kemudian siswa juga diberikan kebebasan dalam hal apa? Dalam hal minat, bakat, mengembangkan potensinya, dan juga belajar sesuai dengan kemampuan belajarnya. Itu salah satu beberapa hal terkait dengan kurikulum Merdeka. Inti daripada kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa salah satunya. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Kalau dengan Merdeka Belajar sendiri itu bagaimana Pak? Menurut Bapak? Kalau Merdeka Belajar ini ada di guru dan di siswa juga sebenarnya. Jadi Merdeka Belajar tuh guru silakan untuk selalu mengembangkan diri, untuk selalu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian siswa Merdeka Belajar, jadi diberikan kemerdekaan, kita tidak bisa lagi memaksa siswa. Jadi ketika kita mau belajar, karena kita menghargai potensinya dia, menghargai minatnya dia, kemudian menghargai kemampuan belajarnya, maka dari itu guru ketika menyusun pembelajaran ini harus memperhatikan itu. Contoh ya, begini. Ketika kita kelas 1 SD sebagai contoh ya, itu SD. Ada 30 orang siswa di kelas itu. 20 orang siswa adalah sudah melalui TK. Yang satu kelas, yang 10 orang tanpa melalui TK. Secara umum yang TK kan biasanya bisa baca tulis. Tanda petik harusnya nggak boleh. Karena TK itu tidak boleh diadili baca tulis. Tapi kenyataannya kan begitu. Iya. Ketika guru ini merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita harus tahu ini, bahwa ada 10 orang siswa yang belum tahu apa-apa,
ada siswa yang 10 sudah bisa baca tulis. Maka ketika merancang pembelajaran, kita merancang pembelajaran yang berbeda antara 10 orang yang memang sama sekali tidak memahami baca tulis, kemudian 20 orang yang sudah memahami tentang baca tulis. Ini salah satu bentuk kemerdekaan. Kadang-kadang kita kan ini menyamakan. Kita samakan semua aja. Yang penting saya ngajar. Saya tidak tahu kemampuan awal siswa. Nah, ini mungkin salah satu saja dan banyak lagi yang lain tentang kemerdekaan itu. Itu yang saya sampaikan, Dik. Terima kasih. Nah, kemudian kan Merdeka Belajar ini suatu hal yang baru terutama untuk para pengajar, Pak nggih. Terus bagaimana sih cara kami sebagai pengajar itu bisa menerapkan Merdeka Mengajar itu secara maksimal di sekolah? Mungkin ada tips dari Bapak, mungkin tips atau trik untuk kami mengelola pembelajaran Merdeka Belajar. Iya, terima kasih. Merdeka Mengajar memang sesuatu yang baru diluncurkan. Tapi kalau kita spiritnya kita lihat sebenarnya udah lama sama aja. Contoh ya, saya kasih contoh. Dulu ketika teman-teman guru menyusun rencana pembelajaran, itu kan ada salah satunya memperhatikan karakteristik peserta didik. Ketika kita memperhatikan karakteristik peserta didik, sebenarnya kita kan memperhatikan ya enggak? Berpusat pada siswa kan, berbagai macam hal, kemampuan awalnya, minatnya, gaya belajarnya dia, termasuk latar belakang ekonomi semuanya. Tetapi kan dulu kita kan belum sejauh itu. Ya, teori itu ada tapi kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana penerapannya terkait dengan ini ketika guru-guru mengajar gitu ya? Tipsnya kayak apa? Untuk bisa memfasilitasi siswa kita belajar sesuai dengan konteks daripada Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar ini adalah salah satunya kita harus melakukan asesmen diagnostik. Ya, melakukan asesmen awal. Dari sana kita tahu tentang oh ternyata bakatnya siswa itu ini. Oh ternyata dia gaya belajarnya seperti ini. Oh ternyata anak ini kemampuan belajarnya sampai di sini gitu. Ketika itu kita miliki, kita punya data itu, di sanalah kita punya oh ternyata anak-anak yang ini kita layani dengan cara ini, yang sekian kita layani ini, kemudian yang ini metodenya seperti ini. Mungkin hal-hal itu Bapak Ibu yang kita bisa terapkan dalam konteks Merdeka Mengajar. Konteks. Kemudian yang lain lagi Bapak Ibu, konteks Merdeka Mengajar ini dari pusat tidak lagi terlalu banyak tercampur. Enggak banyak. Jadi ketika berbicara mengenai pembelajaran, itu hanya pokok-pokoknya aja yang umum-umum dari pusat. Asesmen juga begitu, hanya umum-umum, tidak detail. Istilahnya sekarang kan capaian pembelajaran. Istilahnya sekarang tidak ada lagi KIKD. Yang ada tuh capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah hal kompetensi yang dikuasai oleh siswa pada fase tertentu. Kemudian fasenya juga ini sebenarnya tentang kemerdekaan belajar. Karena kalau dulu materi ajar itu disampaikan berdasarkan kelas, kalau sekarang lebih luas lagi fase. Fase itu adalah waktu belajar. Itu 1 sampai 3 tahun. Fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B itu 3, 4, fase C itu 5, 6. Kemudian di SMP 7, 8, 9 itu fase D. Kita di SMK fase E itu kelas 10, fase E itu di kelas 11, 12. Itu artinya apa? Dengan waktu yang lebih panjang itu juga memberikan keleluasaan dan kemerdekaan bagi guru untuk merancang pembelajarannya, melaksanakan nilai. Kemudian siswa juga lebih luas waktunya untuk apa? Untuk mendalami materi yang dia pelajari. Itu juga sebenarnya salah satu daripada esensi daripada wujud kemerdekaan itu. Jadi sekali lagi ketika berbicara merdeka belajar kepada guru khususnya dalam hal ini, saya satu contoh aja di penilaian saya ambil ya, di penilaian. Jadi seperti tadi pusat tuh aja yang umum-umum aja. Kalau dulu kan ditentukan penilaiannya harus ini, harus ada penilaian
formatif, harus ada penilaian tengah semester, harus ada penilaian summatif semester. Sekarang sudah serahin sekolah aja, silakan aja. Ya, yang penting adalah menurut hemat saya di kurikulum Merdeka ini kita ngejar angka, tidak ngejar angka, tapi kita mengejar kompetensi. Ya. Kita mengejar kompetensi, kita mengejar kemampuan. Itu juga salah satu esensi di kurikulum Merdeka ini. Kemudian terakhir kita menghitung nilai untuk di raport kita, di laporan belajar kita. Di kurikulum Merdeka ini tidak lagi ditentukan, kalau dulu rumusnya jelas, ada panduan ya, ada panduan penilaian yang sebut dengan nilai akhir, dicontoh ya, mungkin nggak benar ya, umpamanya 3 kali nilai harian, ditambah 1 nilai ulangan tengah semester, ditambah 1 kali nilai akhir semester, dibagi 5, itu contoh ya, contoh aja, mungkin nggak benar gitu. Sekarang nggak, silakan Bapak Ibu yang menentukan bagaimana rumusnya, karena yang paling tahu tentang itu gurunya. Kemudian yang kedua, KKM sudah tidak ditentukan pusat lagi, ya tidak ada KKM lagi. Yang ada sekarang indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya kalau tujuan pembelajarannya tercapai, dia kompeten, karena anaknya berkompetensi. Nah, itulah beberapa kemerdekaan yang diberikan oleh pusat kepada kepada guru. Dan kalau kita lihat CP-nya fleksibel sekali, fleksibel sekali. Jadi CP itu capaian pembelajaran itu dari fase A sampai dengan fase F itu elemennya sama banyak. Ya, kalau bahasa Indonesia sama semua, Bu. Ya, fase A anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 12 itu elemennya sama. Hanya 4 umpamanya ya, hanya mengingat, membaca, menulis, memirsa, seperti itu sama. Artinya apa? Dengan CP yang bukan sedikit, dengan CP yang sangat umum itu diberikan keleluasaan kemerdekaan kepada guru untuk merancang sesuai dengan konteks di mana sekolah itu berada. Kemudian bagaimana anak didiknya, bagaimana lingkungannya, sosial budayanya. Kalau kita di SMK itu bagaimana dunia kerjanya. Saya kasih contoh di bahasa Indonesia. Membaca teks gitu. Yang ditentukan hanya teks, Bu. Hanya teks. Tidak ditentukan teksnya ABC enggak. Jadi silahkan guru berkreasi di sana, berinovasi di sana, untuk memasukkan, umpamanya kita di Singaraja bisa masukkan teks terkait dengan kearifan di sini. Tapi ketika teman kita ada di Samosir, silahkan dimasukkan yang di sana. Kan luar biasa. Ya, inilah beberapa artinya kemerdekaan yang kita diberikan oleh negara kepada kita, guru-guru kita, sehingga nanti dapat melahirkan anak-anak kita itu yang kompetensinya, artinya baik tingkat lokal dia bagus, kemudian kita siapkan juga untuk tingkat global. Itu terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kemudian Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka ini kan sudah diterapkan di berbagai sekolah, sudah mulai diterapkan, nggih. Nah, begitu mungkin teman-teman semua ingin tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh SMK 2 untuk untuk menerapkan Merdeka Belajar ini? Mungkin dari Ibu bisa ditanggapi? Ya, terima kasih Vina. Pak Wayan, terima kasih juga tadi informasinya, sehingga bisa menambah wawasan teman-teman, kemudian pemahaman teman-teman, terutama Bapak Ibu guru dan juga warga sekolah semua tentang kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar serta Merdeka Mengajar. Teman-teman semua, bahwa perubahan itu yang kekal, perubahan itu yang abadi, namun tidak semua perubahan harus berubah gitu ya. Betul. Dengan kurikulum Merdeka, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, itu sebenarnya penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum yang sudah pernah dilakukan dari tahun-tahun pada masa-masa tertentu di sekolah. Ya.
Nah, kurikulum Merdeka seperti sekarang tadi sudah disampaikan banyak, itu memberikan ruang yang banyak kepada sekolah, kepada guru, kepada siswa untuk lebih mengeksplor lagi apa yang dimiliki kreativitasnya, yang nanti berujung pada pemberian layanan yang prima atau yang maksimal kepada siswa. Nah, untuk hal tersebut ya, karena kita terutama SMK Negeri 2 Singaraja ini adalah sekolah pusat keunggulan yang otomatis wajib menerapkan kurikulum Merdeka. Pertama, kita sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran atau yang sering disebut PKP yang dihadiri oleh pengawas manajerial kita, yaitu Pak Wayan sudah mengikuti, kemudian saya selaku kepala sekolah, kemudian kalau tidak salah 10 guru mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh pusat, guru apa saja yang ikut, itu sudah diikuti secara daring selama 10 hari. Tanggalnya maaf. Nah, kemudian dari pelatihan tersebut, maka untuk memberikan pemahaman, mensosialisasikan kepada teman-teman guru yang nanti akan mereka yang berproses secara langsung, maka pertama sekolah itu wajib melakukan IHT, in-house training. Nah, teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan komite pembelajaran secara daring itu, maka diberikan sosialisasi tentang bagaimana kurikulum Merdeka, bagaimana mengimplementasikannya, kemudian juga materi-materi yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Itu sudah dilakukan selama 10 hari, itu dari tanggal 28 Juni sampai 8 Juli. Bahkan hari ini yang terakhir, yang tadi sudah langsung ditutup oleh Pak Wayan selaku pengawas manajerial kita. Nah, kemudian setelah IHT ini, tentunya Bapak Ibu guru kita sudah mulai merancang persiapan mengajar mereka, mendidik mereka untuk memberikan sesuatu yang memang berharga, bermakna bagi anak-anak kita sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, kemudian disesuaikan dengan situasi kondisi kita di SMK Negeri 2 Singaraja. Apa yang memang kita bisa input atau masukkan di dalam proses pembelajaran itu, sehingga kurikulum tetap sebagai pedoman, tetapi kreativitas kita, sekolah, Bapak Ibu guru itu tetap dituntut sehingga anak-anak itu senang belajar. Ya, mereka merdeka belajar, tidak harus stagnan seperti tahun-tahun yang lalu, tidak harus to the point seperti yang ada di kurikulum, tetapi kita kembangkan ya sesuai kebutuhan siswa itu. Nah, untuk agar bisa maksimal, tentunya tadi betul seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan, harus ada asesmen diagnostik dulu, sehingga guru itu harus mengenal siswanya. Guru wajib mengenal siswanya, minimal kemampuan siswa kita seberapa, kalau bisa juga ini berasal dari SMP mana, karena itu juga mempengaruhi lingkungan mereka. Ya, lingkungan, kemudian budaya, karakter masyarakat dari mana siswa belajar atau tempat tinggalnya itu juga banyak mempengaruhi kemampuan, kemudian karakter siswa itu sendiri gitu. Nah, sehingga ya kita harus berkolaborasi semua itu untuk mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajarnya ini. Apalagi kita di SMK, ya di SMK kita memang dituntut, kemudian menjadi kewajiban kita untuk memberikan kompetensi sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian yang mereka pilih, agar mereka kompeten tetapi didukung oleh karakter yang bagus. Itulah tugas kita semua sebagai abdi negara, pelayan masyarakat dan juga pelayan siswa tentunya, tetapi tanda kutip yang positif. Itu mungkin Dek Vina. Nah, kemudian selanjutnya nih Bu, setelahnya kan sudah kita terapkan misalkan kurikulum Merdeka di sekolah. Apa sih harapan Ibu kepada siswa-siswa Ibu dengan setelah diterapkannya kurikulum Merdeka dan Merdeka mengajar ini? Ya, harapan saya dan juga mungkin harapan semua insan Indonesia khususnya. Harapan saya dengan diterapkannya kurikulum Merdeka, satu, anak-anak kita senang belajar,
harus senang dulu, senang di sekolah gitu, senang di sekolah dengan lingkungannya, dengan guru-gurunya, dengan manajemennya, dengan lingkungan sekolahnya, dengan suasananya, dengan aturannya gitu. Sehingga kalau mereka sudah senang, maka motivasi belajar itu akan ada. Tanpa disuruh, kadang mereka sudah mau mengeksplor diri sendiri gitu. Nah, sehingga dengan demikian saya berharap anak-anak itu tidak akan terkungkung oleh kurikulum ini kok berbeda ya, kok berbeda, kok seperti ini gitu. Nah, sehingga saya berharap mereka belajar, mereka berproses secara senang, santai, tetapi serius. Kemudian juga guru memberikan atau membimbing mereka juga dengan enak, santai, tetapi makna itu tetap ada. Sehingga apa yang diberikan oleh guru, apa yang diberikan oleh sekolah itu memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa itu. Tidak hanya mengejar angka seperti apa yang dikatakan Pak Wayan tadi, betul sekali, betul. Saya memang sangat tidak setuju, Pak. Kalau hanya mengejar angka, kemudian guru itu mengejar materi. Yang penting materi saya selesai. Tak peduli siswa itu mengerti apa tidak. Karena sekarang sudah tidak ada mengejar materi 100%. Tetapi bagaimana siswa itu memahami, bisa melaksanakan, kemudian kompeten, ya sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Nah, saya memang ingin seperti itu. Makanya di rapat saya sering mengatakan, jangan Bapak Ibu melihat materi atau mengejar materi. Betul. Tetapi yang terpenting perhatikan siswa itu, perkembangan siswa itu, terus apa yang kita inginkan sebenarnya dari materi yang ada, yang kita inginkan pada siswa itu. Tidak perlu siswa itu dapat 100, tetapi kalau sebenarnya dia 50 kemampuannya, tidak perlu guru itu mengejar materi 100% kalau tidak bisa diterima, dipahami dan dilakukan oleh siswa. Kan itu sangat berbahaya sebenarnya gitu. Ya, nah sehingga mari kita berikan yang memang dibutuhkan oleh siswa yang merupakan kewajiban kita. Itu mungkin ya. Kalau untuk Pak Wayan sendiri, mungkin ada harapan nggak Pak untuk guru-guru dalam penerapan Merdeka Mengajar? Jelas ya, kita semua ya, di lingkungan pendidikan ya, dari tingkat pusat sampai daerah, termasuk saya sendiri, perubahan yang kita harapkan di guru kita pertama mindset. Betul, Pak. Mindset kita berubah ya, terkait dengan bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Salah satu mindset kan dijelaskan Ibu tadi, Ibu ya. Ya, kita tidak lagi harus kejar tayang. Iya, kejar tayang. Target. Iya, kejar target. Yang penting kurikulum saya, kalau dulu KD Pak ya, kalau sekarang elemen saya selesai semua, yang penting. Tapi siswanya nggak ngerti untuk apa. Kan mubazir. Ya, mubazir. Buang-buang energi. Ya, tetapi yang kita harapkanlah bagaimana guru-guru kita bisa memilih, bisa memilah materi-materi yang esensial, materi-materi yang bermakna, materi-materi yang kontekstual. Itu paling penting. Yang nanti bisa digunakan jauh setelah dia meninggalkan sekolah. Itulah esensi pendidikan, dapat digunakan nanti ketika dia hidup sesungguhnya. Kemudian harapan kita, kalau kita lihat di kurikulum Merdeka ini salah satunya apa? Karena di dalam kerangka dasar kurikulum Bu ya, itu kan ada tujuan pendidikan nasional paling atas, di bawahnya ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada 4 standar, betul kurikulum, capaian pembelajaran, asesmen dan pembelajaran dan asesmen. Kalau kita lihat nomor 2 itu profil pelajar Pancasila. Yang kita harapkan dari guru kita salah satunya nanti dari pembelajaran intrakurikuler, kemudian pembelajaran profil Pancasila, ekstrakurikuler, nanti dapat melahirkan anak-anak yang menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkompetensi dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang kita harapkan dari guru-guru kita terkait dengan beliau-beliau ini sebagai ujung tombak dalam rangka untuk mensukseskan
visi misi pendidikan kita di Indonesia. Itu terima kasih. Nah, kemudian nih Pak, untuk yang terakhir kali, apakah ada kesan dan pesan untuk kami di SMK Negeri 2 Singaraja mungkin dari Bapak? Oh iya, terima kasih Dek ya. Untuk SMK Negeri 2 Singaraja, kebetulan saya sebagai pembina di sekolah ini, saya lihat peningkatan sudah luar biasa Bu ya, peningkatan ya dalam berbagai hal ya. Yang pertama saya lihat antusias guru-guru kita juga ada bagus sekali Bu ya, dalam berbagai kegiatan sekolah. Itu ditandai dengan apa? 3 kegiatan itu saya senang sekali. Teman-teman tuh pada antusias Bu, ya antusias untuk mengikuti kegiatan. Kemudian yang lain ya beberapa hal terkait dengan ke SMK-an kita Bu ya. Jadi teman-teman di bengkel itu sudah pada menggeliat Bu ya. Ya, TEVA kita hidup, kemudian pembelajaran kita ya mobilitasnya tinggi itu Bu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kepercayaan masyarakat juga terhadap sekolah kita luar biasa. Salah satu tandanya apa? Itu kan pelamarnya yang banyak. Kalau kita tidak dipercaya, kita kan menolak kita. Kan itu ya. Maka harapan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman-teman di sekolah, ayo kita sama-sama bergotong royong majukan SMK Negeri 2 Singaraja. Caranya tidak sulit, caranya sangat gampang sekali. Ayo lakukan kewajiban kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Yang kedua, ayo kita ciptakan sekolah ini menjadi ekosistem yang menyenangkan, menjadi sekolah yang menyenangkan bagi gurunya, bagi pegawainya, bagi siswanya, sehingga saya anu sekali dengan asli filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Jadikanlah sekolah ini sebagai taman, ya taman. Jadi sire tendemen ngoyong di taman. Siapa yang tidak betah di taman? Jadi anak-anak kita kalau ajak ke taman, dia sulit pulang. Itu yang kita harapkan sehingga anak-anak kita selalu rindu ke sekolah, guru kita selalu ingin di sekolah, pegawai kita ingin di sekolah. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, luar biasa sekali Sobat Skenda penyampaian dari Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih Pak. Jadi ada banyak ilmu yang bisa kami dapatkan, terutama untuk para guru. Nah, Sobat Skenda, untuk episode kali ini mungkin segitu dulu yang dapat kami hadirkan untuk kalian. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa dipetik, yang bisa dipetik hikmahnya untuk kita semua, terutama para guru. Akhir kata, saya Afina Zahra Syalabi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.